Shalom. Selamat hari Minggu. Tadi mungkin ada yang agak telat, bolehkah salam dulu kiri kanan belakang Anda dan katakan kepadanya, Salam, selamat hari Minggu. Tanyakan bagaimana kabarnya, sehat selalu. Kalau ada yang sakit gak apa-apa, nanti jangan pulang dulu, kita bisa doakan biarlah Tuhan menjamah Anda dan menyembuhkan Anda. Amin, saudara-saudaraku. Saya percaya waktu kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan nyata. Dan Alkitab berkata dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dia hadir dan dia menjamah setiap hati saudara. Hati saudara dibaharuinya, hati yang takut, hati yang khawatir, hati yang lemah, diteguhkannya supaya kau bisa berjalan dengan penuh sukacita menjalani hidup dalam dunia. Haleluya. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini menjelang siang ini kita belajar firman Tuhan lagi dalam ibadah kita. Dan dalam tema besar bulan ini adalah berbicara tentang pegang janji Tuhan, ikuti perintahnya. Nah, hari ini juga saya akan menyampaikan kebenaran dengan sebuah topik yang sederhana, yaitu pilih yang mana, perintah atau janji. Ulangi, pilih yang mana, perintah atau janji. Saudara-saudara, kita perlu sadari kita pastinya suka yang mana. Nanti dari penjelasan ini Anda bisa menangkap, oh iya gitu ya. Dan kita harus sadari pula di dalam hidup ini, perjalanan hidup ini selalu dua ini seperti dalam dua sisi mata uang logam begitu ya. Itu ada perintah dan ada janji. Alkitab kita kerap kali berisi tentang hal itu. Ada perintah dan ada janji. Ingat saudara-saudara, perintah dan janji itu seringkali berjalan seiring atau merupakan suatu pernyataan yang kita harus tangkap dua-duanya dalam kehidupan kita. Oke, salah satu yang ketika menjalani hidup, manusia itu dalam perjalanan hidupnya saya mendapati bukan hanya bukan hanya satu dua orang begitu, tapi saya sudah bisa melihat yang namanya khawatir. Nah, kita mau melihat pelajaran ini ya tentang perintah atau janji. Yang mana ya? Tentang kekhawatiran pasti seringkali bisa merasuk setiap orang ya dalam dunia. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Anda dan saya bisa melihat ayatnya. Matius 6 itu tentang kekhawatiran. Waktu itu Yesus mengajar murid-muridnya dan dia juga memberikan kita hari ini sebuah pelajaran berharga tentang kekhawatiran ini. Yakni waktu engkau khawatir, katanya saudara-saudara, Yesus mengajak murid-muridnya dan kita juga semua hari ini supaya tidak khawatir dalam 3 perkara. Dalam berapa perkara? 3 perkara. Tidak boleh khawatir. Anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, tidak boleh khawatir 3 perkara ini. Yaitu akan apa yang kau makan, akan apa yang kau pakai, dan apa yang kau minum. Makan, minum, pakai. Tidak boleh lagi harusnya menjadi kekhawatiran. Dan Tuhan bilang, jangan kau khawatir, coba kau lihat, coba kau pandang, lihat burung-burung di udara. Tidak menabur, tidak menanam, tapi dipelihara oleh Bapamu. Lihat lagi bunga bakung di ladang, didandani begitu luar biasa. Tidak menabur juga dia, tetapi katanya begitu luar biasanya bunga bakung itu tumbuh dan berkembang, lalu begitu indahnya tanpa dia memintal, tanpa dia mengatur semuanya. Tuhan mendandaninya. Kalau burung yang harganya itu ya 1-2 ekor seduit katanya dia, ya kecil harganya, murahan begitu, dipelihara Bapakmu yang di sorga. Bunga bakung dipelihara, didandani Tuhan. Bukankah engkau lebih berharga dari itu semua?
Makanya Tuhan bilang jangan kau khawatir. Nah, saya langsung ayat 31 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama, ini ayat 31 sampai 34. Kita baca 2-3 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan mengajarkan murid-muridnya sebuah pelajaran dalam menjalani hidup. Inilah yang disebut tentang menjalani hidup tanpa khawatir. Sekali lagi, kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, yang sudah diselamatkan melalui pengorbanan di kayu salib. Ingatlah, khawatir tidak boleh ada dalam 3 perkara ini: makan, minum, dan pakai. Nah, menariknya Tuhan memberikan sebuah hal yang menarik tentang bagaimana Tuhan bisa menambahkan segala sesuatunya dalam hidup ini. Yakni di dalam ayat 33 dia memberikan sebuah pernyataan penting. Carilah dahulu, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara-saudara, saya mau tanya pada saudara, mana yang mau kita sering senangi? Yang ditambahkan atau cari dahulu kerajaan Allahnya? Saya yakin dan percaya semua kita pasti suka yang namanya yang ditambahkan. Yang ditambahkan artinya segala sesuatu yang kita butuhkan ditambahkan lagi, diberikan Tuhan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Namanya ditambahkan, bonus-bonusnya ditambahin, dikasih Tuhan terus. Itulah yang sering kita pegang, yang kita rindukan, dan itulah janji. Sedangkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itulah perintah. Nah, orang paling suka apanya? Janji. Makanya ke orang Kristen kebanyakan imannya iman apa? Iman janji, tidak iman perintah. Nah, minggu yang lalu saya sudah sampaikan, untuk Anda naik level iman Anda harusnya berada pada level iman Anda yang janji, naik iman pada perintah. Dan iman pada perintah itu tidak menyenangkan daging ini, mengganggu kenyamanan, tidak mengenakkan. Tapi kalau janji, wah, itu menyenangkan hati. Kalau perlu pun kita itu sepertinya dimanjakan betul, dapat itu luar biasa, karena itu janji Tuhan. Salahkah itu janji? Enggak. Pegang janji Tuhan salah? Enggak juga. Baikkah? Baik. Tapi jangan lupa, Anda harus terus naik. Orang Kristen yang baru-baru bertobat biasanya suka janji Tuhan, dan itu baik. Baru-baru tobat misalnya ya, baru kenal Yesus. Apalagi itu firman Tuhan bilang, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kau kelegaan. Wih, itu menarik itu. Setiap susah Tuhan, kau berjanji beri kelegaan. Ah Tuhan, ya itu dia, seperti itu. Salahkah? Enggak. Baikkah? Baik. Tapi jangan lupa, Tuhan ingin Anda beriman pada perintah. Nah, saya kasih contoh pada Anda nantinya, ya. Tapi yang penting dulu pertanyaannya, fokus kita pada yang mana? Pada perintah atau janji? Nah, itu fokusnya di mana nih?
biasanya kalau fokusnya pada janji, iya pada janji terus, kita manja. Maunya Kristennya itu Kristen apa namanya itu? Kristen yang namanya Kristen kapal selam, timbul tenggelam itu. Kadang dia turun imannya, kenapa? Banyak masalah, nanti setelah ditolong naik. Ya, Kristen gitulah. Kristen yoyo katanya dulu, zaman dulu tuh ada yoyo disini dimainin itu. Kristennya Kristen yang begitu, dangkal sekali. Dan ingat, saya kasih ilustrasi penting. Tadi pagi juga saya sudah sampaikan ilustrasi. Gini, saya tanya pada saudara, orang tua pasti suka kali kasih janji, betul ya? Orang tua, saya juga tidak terkecuali, semua kita. Contoh, ada ibu yang bilang begini, nakku, kerjakan nanti ini ya, ini pekerjaan ini. Nanti mama bawa nanti makanan yang enak. Makanan enak itu entah apalah, pokoknya ada oleh-oleh mamanya. Kue bisa, sate bisa, pokoknya yang enak-enak. Atau kalau anaknya ini dia mau dorong motivasi supaya betul-betul sungguh-sungguh belajar, seorang ayah bilang, ingatlah belajar kau sungguh-sungguh. Kalau kau juara nanti, juara kelas, papa belikan kau sepeda. Ini contoh ini. Wah, itu pasti menggembirakan. Betul nggak saudara-saudara? Anak itu menggembirakan. Dengan demikian, dari itu, dua itu saja contoh ya. Itu bagi kita orang tua, nyuruh anak ngasih janji sesuatu. Maka kalau perintah kita itu dilakukannya menyenangkan hati kita, betul nggak? Setuju dengan saya? Setuju, menyenangkan hati kita. Tapi kalau dia dapat oleh-oleh atau sepedanya menyenangkan dia, betul kan? Janji itu menyenangkan dia. Perintah itu menyenangkan kita. Kan orang tua, ngerti ya? Sekarang saya balik. Kita ini mau menyenangkan siapa? Anda dan saya mau menyenangkan siapa coba? Nah, kita sukanya apa? Menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan Tuhan? Halo. Orang yang selalu klaim janji Tuhan, nggak salah, tapi itu menyenangkan dirinya. Ngerti nggak saudara-saudara? Kau cuma menyenangkan dirimu saja, klaim janji Tuhan, ya amin, iya, kau disenangkan. Tapi kita mau menyenangkan siapa coba? Kalau Anda mau menyenangkan Tuhan, perintah harus dilakukan. Itu menyenangkan Tuhan. Makanya ada orang suka nyanyi lagu menyenangkanmu, senangkanmu. Cuman suara nyanyinya aja yang merdu. Ini menyenangkan nih. Dia pikir itu menyenangkan, cuma lagu saja menyenangkanmu. Tapi apa? Apa yang terjadi? Bohong jalan terus, dusta jalan terus. Kan Tuhan bilang, hukum dalam 10 hukum, jangan berdusta, betul nggak? Jangan mencuri, mencuri jalan terus. Tapi bilang apa? Menyenangkan. Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat. Nggak mau datang di ibadah. Kenapa? Karena dia pikir dia hanya menuntut Tuhan memberkati dia, tapi dia tidak melakukan perintah. Nah, iman yang begini, iman yang hanya sebatas janji, ingat ya, lama-lama Anda akan turun menjadi manusia yang khawatir akan makan, minum, pakai. Pasti turun. Imannya nggak naik. Betapa luar biasanya saya menemukan orang, ya, dia tahu janji, dia ngerti tahu janji, tapi yang dia selalu klaim, dia selalu tuntut adalah dia tahu perintah, maksud saya, mohon maaf, dia ngerti perintah, tapi dia selalu tuntut janji. Anda sudah tahu ilustrasi tadi. Kalau Anda sudah katakan kalau kau sekolahmu rajin sungguh-sungguh,
Kalau kau juara, nanti Bapak belikan sepeda. Bayangkan kalau anak Anda dan saya hanya nuntut sepeda, tapi belajarnya enggak sungguh-sungguh. Apa yang Anda akan lakukan? Pastilah Anda akan marah dan tidak akan memberikan sepeda itu. Dan demikian juga Tuhan sebenarnya. Jadi perintah itu penting. Dan saya katakan kepada saudara, kita selalu mengingatkan Tuhan akan janjinya. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Katakan amin. Selalu ingatkan Tuhan akan janji Tuhan. Selalu ingatkan Tuhan. Ini kan suka berdoa kita kan. Ya Tuhan, aku percaya kau pasti tolong. Karena firman-Mu berkata begini, kau menyertai kami. Kau Allah yang setia. Kami percaya gini. Betul. Tapi sayangnya perintah bagaimana perintah? Nah itu yang sering dilupakan. Saudara-saudara, ingatlah baik-baik. Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Amin saudara-saudara. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Dia akan menepati janjinya. Maka oleh karena itu Anda nggak perlu ragu akan janji Tuhan. Yang harus dilakukan perintahnya. Amin saudaraku. Kan ada orang yang nuntut, contoh nih, anaknya supaya berhasil. Contohnya apa? Usahain supaya diberkati. Contoh lain apa? Supaya ini sebagai contoh aja, sebagai contoh. Saya suka misalnya kebaktian di rumah tangga. Kebaktian di rumah tangga itu biasanya ada namanya doa syafaat. Dan doa syafaat itu diberikan kepada pendeta mendoakan. Baik itu, bagus. Dan saya biasanya tanya, sebelum kita berdoa, kepada ibu bapak, apa topik doa yang mau kita doakan? Kepada tuan rumah dulu, karena di rumahnya ya diberikan hak lah yang pertama untuk menyampaikan. Tahu saudara, sepanjang saya mengikuti yang namanya PA-PA di mana-mana, selalu yang diminta didoakan itu selalu bicara janji nih, Tuhan. Apa itu? Doakanlah Pak, supaya apa? Supaya sehat kami. Inilah Pak, ada sedikit usaha supaya diberkati Tuhan. Inilah Pak, doakanlah Pak supaya apa? Inilah anak kami nanti mau begini ya, supaya nanti dia bisa sukses. Ya inilah Pak, mau kuliah dia ini nanti mau wisuda. Ya inilah Pak, doakan lagi Pak, ini Pak, ini kami punya ternak di belakang supaya ternak kami hidup semua. Inilah Pak, lagi mau ya ntar lagi beranaklah babi kami ini Pak. Biar terjauh dari semua virus-virus, daripada penyakit-penyakit babi ya. Kalau tetangga biarlah di situ Pak, tapi janganlah kami. Coba bayangin saudara-saudara. Kan begitu. Enggak ada yang bilang apa topik doa. Pak, doakanlah supaya kami setia sama Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh Pak melakukan perintah Tuhan. Enggak ada. Semua dalam otak pikirannya menyenangkan dirinya saja semua. Di mana-mana aku ikuti PA, baik marga apapun, baik suku apapun, mau Karo, mau Batak, mau Nias, sama semuanya kulihat. Tahu itu artinya apa? Itulah memang dasarnya kita selalu mencari yang ditambahkan, lupa mencari yang tadi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Harusnya kita berdoa, doakanlah Pak supaya aku setia sama Tuhan, supaya aku sungguh-sungguh taat. Nah itu keren itu. Tapi sepanjang saya mengikuti banyak kali PA-PA, nggak ada itu. Baru-baru aja minggu yang lalu juga gitu. Ada PA keluarga juga. Ya apa yang mau kita doakan? Kalau orang Batak kan kita, ada yang mati tengek tenan. Ayo topik nah. Oh langsung tuan rumah bilang, songono namang. Asa gawe sehat-sehat mak. Kan luar biasa itu. Padahal itu yang ditambahkan itu sama Tuhan. Apalagi orang mesti otik ada orang usaha. Selalu gitu.
Ini doakanlah ada usaha, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, supaya diberkati Tuhan. Saya memberitahu pada saudara, kenapa kita enggak doakan? Doakan saya Pak, supaya apa? Supaya saya taat memberi persepuluhan. Oh itu jarang, enggak pernah. Potongan mau, enggak akan ada. Doakan Pak, supaya saya taat. Waktu Anda punya usaha, Anda itu dapat berkat. Anda misalnya dapat berkatnya 1 juta, Anda mengeluarkannya 100.000 karena perintah. Kan begitu. Berilah persepuluhan ke rumah Tuhan 100.000 karena perintah. Masih gampang. Masih gampang, percayalah. Tapi begitu uang 10 juta gajimu, berapa? Perintah itu berapa harusnya? 1 juta. Wah, di situ sudah mulai mikir, bersandar pada pengertiannya sendiri. Suami biasanya bilang, terlalu besar yang kau kasih itu. Jangan besar-besar kali itu. Nanti tambah kaya Pak bangun. Astagfirullah. Jangan. Maka bisa suami istri berantem. Tapi kalau soal yang tadi namanya, yang ditambahkan, supaya Tuhan berkati, supaya begini. Aduh saudaraku, iman Anda terlalu mikirkan diri sendiri. Kita harus rubah, kita harus rubah. Amin saudara-saudara. Amin. Enggak ada yang berani. Bilang dulu kiri kanannya, kita harus berubah. Bilang dulu kiri kanannya dulu, kita harus berubah Pak. Udah banyak kali salah kita ini bilang. Coba dulu, bilang dulu. Udah banyak kali salah kita. Suami istri ada yang bilang itu, salahmu yang banyak. Kalau aku sikit, kata istrinya pula lagi saudara-saudaraku. Udah gawat lah udah. Jadi iman carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, itu perintah. Itu harus dikejar gitu. Cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, itu menjadi sebuah fokus kita. Nanti janji itu datang sendiri, gak perlu diminta, karena Tuhan sudah berjanji itu pasti ada. Dan ingat, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Tidak pernah lalai. Allah kita bukan Allah yang ingkar janji. Kitalah yang suka kali ingkar janji. Ngerti maksudnya saudara? Betul nggak? Tuhan, kalau kau tolong aku ini Tuhan, pasti aku setia Tuhan. Ya, aku setia samamu. Aku berjanji Tuhan, swear. Wih, ngeri itu saudara-saudara, pakai bahasa Inggris tadi, karena Tuhan kan mengerti bahasa Inggris supaya agak keren sedikit gitu, semakin yakin Tuhan itu maksudnya. Swear Tuhan, aku pasti setia sungguh-sungguh begitu. Begitu sudah ditolong Tuhan semuanya apa bagaimana? Minta maaf Tuhan. Olifudo. Lupa Tuhan. Hilang iman perintah tadi. Iman janji lagi balik lagi turun. Iman janji lagi, klaim sana, klaim sini, klaim sana, klaim sini begini. Perintah enggak. Banyak pendoa seperti itu saya temukan juga ya. Pendoa itu kan pakai ayat firman. Oh Tuhan, setiap tanah tempat diinjak diberikan kepada dalam nama Yesus. Haleluya, kami berdoa. Yesus. Tapi begitu di kantor, dia juga yang tukang korupsi. Macam mana lagi? Perintah enggak jalan. Klaim janji Tuhan. Berubah kota kami itu dalam Yesus semua klaim, semua pakai minyak, pakai garam, pakai apa, air liur, apa pakai semuanya. Mantap semuanya lah pokoknya. Salahkah? Enggak. Tapi begitu hidup sehari-hari, alamak, kawannya pun ditipunya, kawannya pun dibuatnya bagaimana supaya hancur. Selalu kalau dia berharap apa yang bisa kutipu dari kawan ini, itu pikirannya gitu. Bagaimana kau bisa maju? Aduh, bagaimana Tuhan mau memakai dan memberkati hidupmu dan saya kalau seperti itu? Saudara-saudara, kekristenan kita harus, imannya itu harus yang naik dalam perintah. Katakan amin. Kalau begitu, pertanyaan, bagaimana sebenarnya iman yang benar? Iman Anda itu pada perintah atau iman pada janji? Maka minggu yang lalu saya sudah sampaikan, contohnya itu adalah Abraham. Iman Abraham itu dianggap bapak orang beriman. Iman yang bagaimana sebenarnya? Makanya dibilang bapak orang beriman. Iman yang bagaimana dari Abraham itu?
Iman Abraham yang pertama memang ada janji. Janji Tuhan bilang apa? Kau pandang dulu tuh di langit tuh, lihat bintang berapa banyak. Enggak terhitung Tuhan. Seperti itu nanti keturunanmu. Padahal dia belum punya anak loh, satu pun belum. Lihat pasir di laut. Lihat bagaimana pasir di laut, berapa banyak, hitung. Apa katanya? Enggak terhitung Tuhan. Seperti itu nanti keturunanmu. Enggak ada anaknya, tapi dia percaya akan janji itu, dan itu bagus, luar biasa, yes. Tapi Anda tahu, dia yang beriman percaya janji Tuhan, istrinya tidak. Istrinya bilang, Abraham, mungkin itu salah loh, katanya, saudara-saudaraku. Enggak janji Tuhan salah. Kau dengar salah itu, mungkin bukan Tuhan. Masa sudah 15 tahun begini, 20 tahun mau, masa kosong, tidak ada. Lagi pula aku ini sudah menopause, bukan pause lagi, menopause, enggak mungkin lagi. Lalu si Saranya bilang, ini ada budakku, pembantuku, Hagar orang Mesir itu. Kawinlah dengan dia. Nanti anaknya itu anak kita. Dan ingat ya, dasar memang laki-laki. Laki-laki tua pun masih bisa dia. Abraham udah tua, dia bilang sama istrinya pula yang ngasih ini. Langsunglah si Abraham bilang, teneng. Ini berkat Tuhan, katanya langsung. Abrahamnya lupa janji Tuhan tadi, lupa. Itulah janji yang harusnya dipegang, tapi dia lupa. Dia kawinlah sama si Hagar. Gara-gara itulah rusuh dunia ini sampai hari ini. Begitulah. Barulah umur 100 tahun Abraham dan umur Sarah 90 tahun. Baru Ishak lahir. Ayo, dari rahim Sarah secara langsung. Karena Tuhan bilang, anak itu harus lahir dari ibu yang merdeka. Itulah Sarah. Bukan dari ibu seorang hamba atau budak. Kitab Galatia bilang begitu. Maka lahirlah Ishak. Bersyukur kan? Janji Tuhan diaminkan, amin ya. Walaupun lama dan Abraham sempat salah, tapi dengar seperti ayat tadi bilang, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Kita yang sering menganggap itu sebagai kelalaian, tapi ia tetap sabar. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 tadi. Jadi dalam menerima janji itu, Abraham senang pasti, udah sukacita. Imannya iman pada janji. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak mau iman cuma sebatas iman pada janji. Lalu mari kita lihatlah ayatnya, Ibrani 11 ayat yang ke-17. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu. Kan dia terima janji dari Tuhan. Di mana janji Tuhan itu? Itulah ayat yang ke-11 pada kitab Ibrani 11 ayat 11. Bahwa Sarah beroleh kekuatan menurunkan anak cucunya walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi Tuhan itu setia pada janjinya. Jangan kau ragukan janji Tuhan. Jangan ragukan bagaimana dia. Jangan ragukan, dia setia. Kita yang seringkali tidak setia. Makanya satu karakter penting seorang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan adalah karakter setia. Ada orang tanya, kenapa kita mesti setia Pak? Karena Allah kita setia. Kenapa mesti setia pada pasangan Pak? Ya karena Allah kita setia.
Dan Allah sangat tertarik dengan orang yang setia. Saya percaya betul itu. Masih pasal 11, kita lanjut dulu ya. Ayat yang ke-12 dulu. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, itulah yang tadi bilang menopause, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyak. Itulah janji Tuhan pada Abraham. Jadi dimulai dari Ishak lahir. Namun ayat 17 berkata, ketika itu Tuhan pun mulai mencobai. Kata mencobai di situ kurang tepat terjemahan bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya bilang tes atau diuji. Abraham pun imannya diuji untuk mempersembahkan Ishak. Dia harus rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu, satu-satunya persembahkan seperti korban binatang, dipersembahkan ke Gunung Muria, harus dibawa disembelih di sana. Wow. Dalam pikiran saya bawa imajinasi saya kepada peristiwa saat itu, kira-kira bagaimana hati Abraham. Saya cuma mikirin gini, iya ya, gimana si Abraham ini ya, udah 25 tahun menanti, udah tua-tua baru dapat anak, disuruh pula lagi, potong lagi, disembelih, dikorbankan lagi di sana. Wah, gimana lah hatinya ini ya gitu. Itulah perintah. Persembahkan. Tidak ada janji Tuhan di situ. Tidak ada dibilang nanti setelah nanti kau sembelih nanti hidup lagi, atau nanti waktu kau sembelih nanti pisaunya itu tumpul. Jadi nggak bisa. Nggak ada janji Tuhan di situ sedikit pun. Tuhan bilang perintah, korbankan. Menariknya adalah, ingat ya, janji tidak ada, tapi iman percaya Abraham itu kuat. Tanpa janji loh. Perintah. Apa yang dia bilang? Ayat 18 ya. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena 19, ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang. Jadi dia berpikir, bangkitkan orang sekalipun orang itu sudah mati. Dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bayangin imannya Abraham. Nggak ada loh dibilang sama Tuhan nanti bangkit atau dipotong tiba-tiba nanti pisaunya itu tumpul. Nggak ada satupun. Dia sendiri yang menguatkan diri. Dia langsung bilang, Tuhan itu kan luar biasa. Dia pencipta alam semesta. Dialah sumber segala-galanya. Dia sanggup membangkitkan orang yang kalau sudah mati pun, katanya. Sudahlah. Bahwa dia percaya itu. Itu sebabnya seluruh teolog percaya, ahli Alkitab percaya bahwa Ishak adalah tipologi daripada Yesus yang akan mati di kayu salib sebagai anak tunggal Bapa. Rentetannya ke sana, dan menurut yang saya coba pelajari, Gunung Muria, tempat di mana Ishak di situ disembelih, ditaruh dan mau ditikam oleh Abraham, di tempat itu jugalah ternyata yang disebut dengan Bukit Golgota. Waktu saya mempelajari itu, saya semakin takjub akan Alkitab kita yang luar biasa. Luar biasa. Disitulah Bukit Golgota. Saudara-saudara, waktu Abraham membawa anaknya, dia mau tikam saudara-saudaraku itu, karena dia percaya bahwa Allah sanggup membangkitkannya. Maka disitulah suara keras dari malaikat datang. Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku sudah mengetahui hatimu. Aku sudah mengenal engkau. Dengarkan saya. Iman yang seperti itulah yang disebut Abraham itu sebagai bapak orang beriman. Bukan iman janji. Nangkap saudara-saudara maksudnya? Hari ini
Mari kita mulai melakukan perintah Tuhan, mengerjakan perintah dengan luar biasa di dalam Tuhan. Janjinya ya dan amin, Dia akan berikan kepada kita. Tidak akan lalai Dia. Dia bukan Allah yang ingkar janji. Dia tepat pada waktunya. Dia adalah Allah yang menepati janji-janjinya. Saudara-saudaraku, pertanyaannya kalau begitu, bagaimana caranya saya menjalani hidup itu di dunia, Pak? Kalau begitu bagaimana caranya? Iman saya itu iman yang bagaimana caranya, Pak? Kesimpulannya adalah iman Anda iman yang benar dalam menjalani hidup ini. Lakukanlah perintah Tuhan menjadi fokus Anda sembari Anda memegang janji-janjinya. Jadi lakukan perintah Tuhan. Dia akan genapi janjinya buat saudara. Kuduskanlah hari Sabat, itu perintah. Lakukanlah. Engkau akan melihat janjinya sendiri. Tuhan menepati. Kuduskan. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta. Lakukanlah, engkau akan melihat berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup. Amin, saudara-saudara. Lakukanlah, kerjakanlah. Mari kita berlomba-lomba melakukan perintah Tuhan. Berlomba-lomba kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Maka Anda tidak perlu capek berdoa sampai maniri-niri ngabisin tenaga untuk mendapat janji Tuhan. Gak perlu. Dia langsung akan menggenapi karena itu janjinya buat saudara dan saya. Taruhkan itu dan saudara akan hidup, Anda akan berbahagia karenanya. Ingat ya saudara, rumah besar, rumah mewah, enggak ada jaminan kebahagiaan. Benar apa tidak saudara-saudara? Uang banyak enggak jaminan kebahagiaan. Enggak jaminan. Angelina Jolie, Anda pernah tahu itu adalah tokoh bintang film Hollywood yang sangat terkenal. Angelina Jolie, dia punya uang yang begitu banyak, tapi dia bilang dia enggak berbahagia. Apa yang dilakukannya maka dia bisa berbahagia. Salah seorang teman baiknya berkata, di Irak banyak anak-anak korban perang. Lalu temannya bilang, kalau kau mau mendonasikan uangmu, alangkah berbahagianya mereka. Dia mendonasikan sedikit saja uangnya, membeli apa? Tangan palsu, kaki palsu untuk anak-anak itu, korban-korban perang. Dan sekali waktu sudah sampai semuanya, dia pergi ke sana untuk melihat apa yang sudah dilakukan dari uangnya itu. Ternyata disitulah dia baru tahu, ternyata kebahagiaan itu adalah memberi. Itu perintah, bukan menerima. Menerima belum mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Memberilah kebahagiaan yang sejati. Maka oleh karena itu Angelina Jolie pulang dengan berkata, baru aku mengerti arti hidup ini. Saudara-saudara, ada banyak kisah orang-orang yang hebat. Yang saya tahu, orang-orang yang memikirkan orang lain lah mereka yang berbahagia. Orang yang memikirkan diri sendirilah yang dia tidak bisa berbahagia. Karena memikirkan diri sendiri itu hanya akan berkata kurang, dan kurang. Percayalah, tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Minggu yang lalu saya sudah katakan bukan? Bagaimana cara dunia ini menipu kita. Bagaimana cara produk-produk daripada RRC sana bisa menjadi laku. Anda sudah tahu, minggu yang lalu saya sudah katakan. Begitu luar biasa cara mereka. Mereka membuat iklan-iklan yang selalu membuat kita tidak puas dengan diri ini. Membuat kita selalu merasa kurang terhadap diri kita. Nah, minggu yang lalu saya sudah kasih contoh. Iklan tentang wanita idaman. Apa maksudnya? Bagaimana ciri-cirinya? Maka dia buat iklan, wajahnya harus putih, glowing,
rambutnya harus lurus. Ngerti? Dan kemudian jalannya itu lenggak-lenggok gitu. Dan itulah wanita idaman. Maka ibu-ibu wanita GKB pun mulai stres karena ditengoknya. Berarti aku belum idaman. Kan ngerti maksudnya? Maka kemudian dia cari bagaimana supaya idaman. Rambutnya kok agak keriting begini. Dipanas-panaskanlah tiap minggu. Ngerti gak maksudnya saudara-saudara? Itulah caranya itu orang-orang RC itu tipu. Dia tipu cara berpikir, dia putar. Lakulah di situ. Skincare, pelembab, pengangkat sel kulit mati, anti gores, semua laku. Anggap saudara-saudara maksudnya? Ditipu gitu. Sama bapak-bapak juga banyak tertipu. Apa ciri bapak-bapak yang tangguh, yang perkasa? Apa? Hah? Bapak-bapak yang tangguh perkasa, otot, six-pack. Sekarang menyatu six-packnya jadi one pack. Kan begitu saudara-saudara kan? Sekarang kan begitu. Mulailah stres. Bapak-bapak itu bagaimana ini? Bagaimana? Maka lakulah pil kita, obat kuat, kerating daeng, M150, extra jos, diminumilah semuanya itu. Nggak kuat jantungnya, mati. Itulah longornya di situ, saudara-saudara. Mahal longor itu, saudara-saudara. Ngerti maksudnya longor kan? Orang Medan mesti tahu tuh longor. Gobloknya di situ. Dunia ini selalu memberikan kita ketidakpastian, ketidakpuasan. Dunia memang gitu, dia putar semua. Padahal engkau dan saya diciptakan Tuhan sangat sempurna. Katakan amin. Minggu lalu saya sudah bilang, jangan bilang berarti nggak perlu cantik ibu-ibu Pak. Cantiklah engkau. Hai ibu, cantik, tapi aku cuma mengingatkanmu. Cantikmu itu bukan menutupi rasa tidak berhargamu. Itu salah. Cantikmu itu apa? Untuk kemuliaan Tuhan kau berikan. Ibu-ibu wanita yang masih hari ini ada, cantiklah kau buat suamimu. Jangan kau cantik buat suami orang. Haleluya, amin. Ya, cantiklah. Jadi imanmu mulai hari ini, mulai lakukan sebuah perubahan radikal. Yang kau selalu hanya memikirkan janji. Baikkah? Baik. Tapi coba mulai fokusmu pada perintah Tuhan. Jalani hidupmu dengan fokus pada perintah, sembari engkau mengingat janji-janji Tuhan. Dia akan menolong saudara, memberkati engkau dan saya dengan luar biasa. Dan kata ayat tadi, semuanya akan diulangi, ditambahkan. Ditambahkannya rezekimu, ditambahkannya sehatmu, ditambahkannya umur yang panjang, ditambahkannya padamu usahamu. Hari ini cuma 1 pintu, tahun depan 5 pintu, tahun depan 10 pintu. Akhirnya seluruh pasar itu kau yang punya. Enggak apa-apa juga, enggak ada salah juga. Ya namanya juga diberkati. Tapi kau jangan lupa perintah Tuhan. Ingat ya, perintah. Apa itu? Kaulah yang tahu apa yang kau harus lakukan dengan perintah itu. Lakukan dengan baik, kerjakan dengan baik. Nah, kita akan melihat bagaimana tahun-tahun depan semua kita, kalau semua udah diberkati Tuhan luar biasa, berarti kita akan jadi berkat lebih lagi. Amin ya saudara. Iya dong. Sama dengan orang bilang, bagaimana caranya aku memberi, aku nggak punya uang. Iya. Tapi kalau kau udah diberkati, kau pasti memberi. Mulai dengan apa? Perintah Tuhan apa katanya? Lakukan. Dalam kau memberi apa, perintah itu dilakukan. Jangan kau ragu, jangan kau bimbang. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia pasti menepati janjinya. Tepuk tangan kita untuk Yesus kita yang luar biasa. Mari pemain musik, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan lagu tadi, Yesus kaulah pengharapanku. Dan kita katakan kepada dia betapa kita semuanya hari ini benar-benar
sungguh-sungguh menyatakan bahwa Yesus itulah yang menjadi pengharapan dalam kita menjalani hidup.